Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hermanus Silupugu, asal dari Nusa Tenggara Timur, terlebih khususnya di Sumba Barat. Saya kuliah di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskita Dharma Malang dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, di sini ingin memenuhi tentang tugas atau tentang mata kuliah, yaitu tentang perbandingan ilmu administrasi negara dari dosen pengampu, yaitu Muhammad Agus Sukron, Esos MSI. Nah, dari topik tugas tentang perbandingan ilmu administrasi negara, yaitu tentang pernikahan adat atau dalam pergeseran dalam makna bilis dalam adat, khususnya di Wanukaka, pembilisan adat. Dalam pembilisan adat ini adalah seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki tujuan bersama untuk berkeluarga. Namun di kelompok masyarakat memiliki aturan-aturan atau norma-norma di dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak perlu dilanggar, yaitu seperti dari topik di atas tadi, yaitu diadakan dengan adanya pernikahan adat. Nah, mungkin di dalam pernikahan adat ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu yang pertama sekali itu dari pihak orang tuanya laki-laki, karena dia yang berperan penting untuk bertanggung jawab. Nah, namun demikian juga perlu adanya yang namanya orang penengah atau yang biasanya disebut dengan juber. Namun bukan hanya dari pihak laki-laki juga yang memiliki juber, namun juga dari pihak perempuan harus memiliki juber, karena dari kedua belah pihak tadi ini, jubernya seorang laki-laki dan jubernya seorang perempuan, mereka lah yang menegosiasikan tentang pembilisan adat. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan tentang tahap-tahapan dalam pernikahan adat. Yang pertama itu ada yang namanya pembukaan surat, yaitu seorang laki-laki menyatakan sikap kepada orang tua seorang perempuan. Dia bertujuan untuk berkeluarga. Nah, dari kedua belah pihak ini memiliki tujuan yang sama. Nah, namun dalam hal kebudayaan mungkin tidak terlepas yang namanya pembilisan. Mungkin ada beberapa hal dalam poin-poinnya di situ juga yang perlu disiapkan, yaitu yang pertama itu ada berupa, dalam tahap pertamanya itu berupa hewan, yaitu yang pertama itu berupa kuda 1 ekor atau kerbau 1 ekor dan satu batang parang. Dan kemudian juga pada seorang perempuan atau seorang orang tuanya seorang perempuan juga perlu disiapkan, seperti berupa hewan juga berupa babi. Nah, ada juga dari berupa bentuk berupa harta benda juga, ya, itu bentuk kain sarung. Nah, di dalam nanti mereka punya jalan-jalan yang perlu dijelaskan oleh
seorang penengah yang disebut dengan jubir. Nah, tahap yang kedua, seorang laki-laki tadi yang menikahi pada seorang perempuan itu orang tuanya mereka perlu memperkenalkan, atau yang biasanya yang kita sebut kita di daerah Wanukaka atau bahasa daerahnya yaitu Paherang Inaama, yaitu mereka saling mengenalkan, saling memperkenalkan antara orang tuanya dari pihak laki-laki kepada orang tuanya pihak perempuan. Mereka bisa, supaya mereka bisa saling mengenal antara kedua belah pihak ini. Nah, mungkin juga dari tahap yang keduanya tadi, mungkin dari tahapan ini mereka juga dari pihak laki-laki ada beberapa hal juga yang perlu disiapkan, yaitu yang pertama itu berupa kerbau, sapi, atau kuda. Itu tergantung dari segi ekonomi juga yang mendukung. Nah, mungkin ada dari berupa harta benda juga, yaitu parang atau kain, sarung, itu tidak terlepas juga. Nah, dari tahap yang ketiga ini yaitu tentang pernikahan secara resminya. Nah, pernikahan yang secara resminya ini memiliki tujuan dari awal atau yang dijanjikan itu berapa, dan mereka ingin mempertimbangkan. Mungkin juga di situ tidak terlepas tadi yang seperti yang dijelaskan dari tahap pertama dan tahap keduanya itu yang berupa hewan, yang berapa yang bisa dijanjikan itu bisa terpenuhi. Dan yang dari pihak laki-laki ini yang namanya harta benda seperti parang, tombak, itu tidak bisa dilepas. Nah, dari pihak seorang perempuan atau dari pihak orang tuanya seorang perempuan mungkin perlu menyiapkan juga hewan atau berupa harta benda, yaitu yang pertama itu hewan berupa babi, dan harta bendanya itu berupa kain, sarung, gading, dan anting, serta perhiasan-perhiasannya perempuan. Itu dari pihak perempuan yang menyiapkan. Nah, mungkin seperti itu yang perlu saya jelaskan dari awal hingga pada akhirnya. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hatinya, di sini saya mengakhiri. Jika ada salah penyampaian kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Yang memiliki kekurangan itu adalah milik saya. Terima kasih.